Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita tetap bersyukur sama Tuhan, karena oleh kasih dan kemurahannya, kita sama-sama boleh kembali berbakti kepada Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan sudah tolong kita semua, sehingga kita boleh mengalami suatu kesehatan, kekuatan. Sebelumnya kita berbakti bersama-sama, kami akan buka melalui doa kami pagi hari ini. Kita akan sama-sama berdoa. Allah Maha Besar, Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, yang kami sembah dan puji, kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, pada pagi hari ini. Kami telah merasakan hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami, sehingga kami, hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, jemaatmu yang hadir pagi ini Tuhan, boleh merasakan begitu besarnya kasih karunia-Mu yang Kau curahkan dalam hidup kami. Kami percaya hari ini ada kuasa baru di tengah-tengah kami, Engkau memberikan hati baru, roh baru, tenaga baru bagi kami semua Tuhan, yang hadir dalam ibadah ini supaya kami boleh ada sukacita dari Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami bagi pelayan-pelayan musik, pelayan pujian. Tuhan bahkan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami. Dan Roh Kudus yang menjadi guru besar kami akan memimpin kami. Ibadah kami awal sampai akhirnya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke hadirat-Mu. Dan kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa, pagi hari ini kami mengaku bahwa Engkau-lah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau bawa hati kami mau puji Engkau, kami mau sembah Engkau. Haleluya. Kami mengajak seluruh jemaat untuk menyembahnya, memujinya, sebab Dia adalah Allah yang termulia dalam hidup kita.
Siapa kami ini Tuhan tanpa Engkau? Haleluya Yesus. Engkau Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih
kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Dia setia. Sekali lagi katakan, Kau setia. Kau mulia, Kau setia. Kau mulia, Bapa Kau setia. Tuhan, kami merasakan bahwa kesetiaan-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami rasakan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang luar biasa, Bapa segala Bapa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau mengatakan bahwa kami mengasihi-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Kami mau mengenal-Mu lebih lagi Bapa. Pagi hari ini kami menyiapkan hati kami. Kiranya Tuhan mau bentuk hati kami lebih lagi melalui firman-Mu. Tuhan, kami serahkan hati kami, pikiran kami mau terima firman-Mu. Berfirmanlah buat kami Tuhan, agar firman-Mu itu boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, memberi satu rema tersendiri buat hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami siap menerimanya. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing, percayalah Roh Kudus ada di sana. Percayalah Tuhan bersama dengan Bapak Ibu di rumah masing-masing, dan hari ini Roh Kudus akan memberkati kita lewat pemberitaan firman Allah. Hari ini kita akan merayakan hari raya Pentakosta atau hari raya pencurahan Roh Kudus, atau lebih kita kenal hari ke-50. Atau dalam gereja mula-mula orang sering berkata bahwa hari Pentakosta itu adalah hari kelahiran gereja. Cikal bakal gereja ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya akan bacakan firman Allah kepada kita. Untuk mendasari firman Allah yang akan saya sampaikan kepada kita saat ini, kita baca ayat besar atau tema besar di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-18. Dalam ayat yang ke-8 maksud saya, inilah ayat emas dalam Kisah Para Rasul ini. Saya akan bacakan kepada kita Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan Bapak Ibu, ini pesan yang luar biasa. Ini ayat besar atau ayat emas di dalam Kisah Para Rasul yang dituliskan oleh Lukas kepada seorang yang bernama Theophilus. Kuasa yang dijanjikan Allah kepada kita sudah dicurahkan. Kalau kita belajar dari pasal 2, di situ dituliskan Pentakosta.
Pada waktu itu murid-murid sedang menanti janji Allah. Yesus berkata kepada mereka sebelum Yesus terangkat ke sorga. Dia berkata jangan tinggalkan Yerusalem sebelum aku memperlengkapi engkau. Jangan tinggalkan Yerusalem sebelum engkau menerima kuasa Roh Kudus. Maka murid-murid di bawah kolong langit ini berhimpun di Yerusalem. 120 orang murid dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Ditandai dengan bahasa lidah. Ditandai dengan jemaat gereja mulai dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dan mereka berbicara dengan berbagai macam bahasa. Yang dituliskan di ayat yang ke-10 dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-10 kurang lebih 15 bahasa yang disampaikan, yang dikatakan oleh murid-murid Yesus. Dan sehingga pada waktu itu Bapak Ibu, orang banyak yang ada di situ, mereka mendengar murid-murid ini berbahasa dengan bahasa yang mereka tidak tahu. Orang-orang Galilea berbahasa dengan bahasa Arab. Orang-orang Galilea berbahasa dengan bahasa Kapadokia dan sebagainya. Padahal mereka tidak paham bahasa itu. Tapi orang-orang yang ada di sekitar mereka, mereka mengerti bahwa mereka berbahasa dengan bahasa mereka. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang banyak itu menyindir dan berkata mereka sedang mabuk anggur. Mereka sedang mabuk anggur. Maka Petrus bersama dengan murid-murid yang lain, 120 orang murid yang ada di Bautin Yerusalem, diwakili oleh seorang Petrus berdiri. Dan dia berkata kepada orang-orang yang ada di situ, murid-murid ini mereka bukan mabuk oleh anggur, tetapi ini penggenapan firman Allah yang telah dituliskan dalam kitab Yoel pasal 2. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mulai di sini banyak hal memang kalau kita belajar bagaimana kuasa yang sama ini bisa mengubah Petrus. Kuasa Roh Kudus bisa memakai Petrus untuk menyampaikan pemahaman-pemahaman, untuk menyampaikan firman Allah kepada orang banyak. Tuhan pakai Petrus, seorang yang biasa. Petrus seorang nelayan. Tuhan bisa pakai dia. Berdiri di tengah-tengah orang banyak. Dia menyampaikan kebenaran firman Allah. Saat ini Bapak Ibu, saya menyampaikan tentang bagaimana kehidupan Petrus ini diubah dalam sekejap. Ini adalah kuasa Roh Kudus yang mengerjakan dalam kehidupan seorang Petrus. Petrus bisa dirubah, Petrus bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan isi hati Allah. Dan ini yang saya sampaikan kepada kita saat ini. Dan saya yakin juga kalau kuasa Roh Kudus yang sama ada dalam hidup kita, tidak ada satupun yang tidak mampu diubah oleh Roh Kudus. Bagi jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang jelek, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kau berkata, aku tidak bisa keluar dari kebiasaan buruk saya ini. Percayalah hari ini ketika kau mendengar khotbah ini, kuasa Roh Kudus mampu mengubahkan engkau. Tidak ada satupun yang tidak bisa diubahkan oleh Roh Kudus. Yang penting Bapak Ibu membuka hati. Roh Kudus bisa memakai engkau. Saya akan menyampaikan beberapa hal. Ada 4 hal penting yang dialami oleh Petrus dalam khotbahnya yang pertama. Banyak hal tapi hanya 4 yang singgung di ayat ini Bapak Ibu. Bagaimana seorang Petrus yang dulunya cara paradigmanya, cara berpikirnya berbeda dengan sekarang. Dia melihat Yesus dulu berbeda dengan cara dia melihat Yesus yang sekarang. Ini karena pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu masih ingat bagaimana ketika Yesus baru bangkit. Murid-murid tidak ada yang percaya. Tetapi ketika mereka dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, ada satu gerakan roh terjadi. Ada satu pembaharuan terjadi dalam kehidupan murid-murid. Terutama dalam kehidupan seorang Rasul Petrus. Kita mulai di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus, dia memakai setiap orang. Bukan untuk meninggikan orang itu. Tetapi Roh Kudus memakai Petrus untuk meninggikan Yesus. Garis bawah yang pertama, Roh Kudus memakai setiap kita.
Bahkan dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-17 bagaimana nubuatan yang dibuatkan oleh Nabi Yoel di situ bahwa anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan, teruna-terunamu, bahkan orang-orang tua, bahkan hamba-hamba akan dipakai oleh Tuhan. Orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak masuk dominasi, orang-orang yang dianggap tidak penting dalam masyarakat, Tuhan bisa pakai kalau engkau dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Dalam perjanjian lama Bapak Ibu yang dipakai oleh Roh Kudus orang-orang tertentu saja. Imam, nabi, raja. Hanya orang-orang tertentu yang dipakai oleh Roh Kudus. Itu pun tidak permanen. Sesaat saja dia bisa pakai. Contohnya Raja Kores. Raja orang kafir, Roh Kudus bisa pakai dia sebagai alat di tangan Tuhan untuk membawa Israel pulang ke tanah air, membangun Ka'bah Allah. Tuhan bisa pakai Daud, Tuhan bisa pakai Saul, Tuhan bisa pakai para imam, tetapi hanya dalam kelompok-kelompok tertentu. Tetapi di dalam perjanjian baru, pada hari Pentakosta, nubuatan Nabi Yoel digenapi dalam setiap kehidupan kita. Termasuk anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan, mereka akan bernubuat. Teruna-terunamu, mereka akan mendapat penglihatan. Dan juga para orang-orang tua akan mendapat mimpi. Dan hamba-hambaku laki-laki dan perempuan juga akan bernubuat. Bayangkan semua jemaat hari ini Tuhan bisa pakai. Mungkin dulu engkau tidak diperhitungkan. Mungkin dulu di era perjanjian lama tidak masih dominasi. Tetapi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Siapapun kita hari ini Tuhan bisa pakai kita. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, anak remaja, pemuda, dewasa. Tuhan bisa pakai engkau menjadi alat di tangan Tuhan. Untuk apa? Untuk memuliakan Yesus. Tujuan yang pertama hanya untuk memuliakan Yesus. Dan kita melihat perbuatan Allah. Tuhan bisa pakai Petrus untuk menyatakan kemuliaan Yesus dalam hidup Petrus. Tuhan pakai Petrus dalam pergerakan gereja mula-mula Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya akan baca lagi dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-22. Ini pandangan Petrus. Setelah dia mengutip nubuatan dari kitab Yoel, dia berkata, orang-orang ini bukan mabuk dengan anggur, tapi ini penggenapan dari kitab Yoel. Dia menjelaskan tentang Yesus yang sesungguhnya. Di ayat yang ke-22 saya bacakan kepada kita dan seterusnya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan kepada kita. Ada 4 hal yang dialami Petrus. Ada perubahan yang dahsyat dalam cara pandang Petrus. Ada perubahan yang signifikan dalam cara berpikir Petrus. Dari cara berkata, dari cara pandangnya. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yaitu seorang yang ditentukan Allah. Cara pandang Petrus yang pertama diubahkan. Yaitu sebagai bahwa Yesus ini seorang yang ditentukan oleh Allah. Petrus awalnya melihat Yesus sebagai raja, ya. Konsep awal Petrus, dia melihat Yesus sebagai raja.
Raja yang memerintahkan Israel. Raja yang akan mengambil alih kepemimpinan Israel. Yang bisa membangun kembali Israel dari perbudakan Romawi. Yang bisa menegakkan negara Israel. Itu sebabnya Petrus secara fisik Bapak Ibu, dia berani mati. Dia berani melawan siapa saja yang mencoba mengganggu Yesus. Ketika di Taman Getsemani, ketika dia ditangkap, Petrus melawan siapa itu yang melawan, siapa yang menangkap Yesus. Dia mengambil pedangnya, dia lawan, dia potong telinga seorang hamba imam yang bernama Malkus. Cara pandangnya dia melihat Yesus ini adalah sosok seorang pemimpin, seorang raja yang akan melepaskan Israel. Dia sebagai seorang murid wajiblah dan pantaslah membela secara fisik. Tidak boleh ada yang mengganggu Yesus. Tidak boleh ada orang yang bisa mencederai Yesus. Itu sebabnya Petrus tampil. Ini cara pandang yang pertama Bapak Ibu. Tapi setelah di hari Pentakosta ketika Roh Kudus turun ke atas Petrus, kuasa yang sama diperoleh oleh Petrus, maka terjadi perubahan cara berpikir. Dia berkata kepada orang banyak yang ada di situ bahwa Yesus orang Nazaret itu yang engkau salibkan itu dia mati karena dalam rencana Tuhan. Jadi Mesias datang dengan satu misi khusus. Yaitu misi rencana keselamatan. Ini yang baru dilihat oleh Petrus Bapak Ibu. Awalnya hanya melihat Yesus sebagai sosok figur, sebagai pemimpin yang akan tampil untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Tetapi ketika hari Pentakosta terjadi, Roh Kudus memenuhi kehidupan Petrus dan murid-murid yang lain. Maka cara pikir, cara pandang dari Petrus berubah. Baru dia memandang bahwa sesungguhnya Mesias datang dengan misi khusus yang merupakan rencana keselamatan. Petrus baru menyadari. Petrus baru tahu. Sesungguhnya Yesus datang ke dunia bukan menjadi pemimpin secara monarki atau secara kepemimpinan langsung. Tetapi Yesus datang dengan satu misi untuk menyelamatkan manusia sebagai Mesias penyelamat. Tadi Bapak Ibu kita sudah baca tadi di ayat 22. Dikatakan, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah dan yang telah dinyatakan kepadamu. Dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Penekanannya Yesus dari Nazaret. Sudah ditentukan Allah. Memang bagi orang Yahudi, kalau bicara soal Yesus orang Nazaret tidak tren, tidak terkenal. Tidak terkenal. Dia sebagai sosok pribadi yang kuat secara fisik. Dia punya kemampuan yang lebih daripada yang lain. Dia bisa menyembuhkan orang. Dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa mengadakan mujizat. Karena dia hanya pribadi manusia yang biasa. Tetapi punya keistimewaan. Itu cara pandang awal daripada Petrus. Tetapi Petrus membawa orang Israel. Yesus dari Nazaret itu. Bukan dia datang mengadakan mujizat. Dia datang ke dunia bukan jadi pemimpin secara demokrasi. Pemimpin dalam kerajaan Israel. Tetapi dia punya misi khusus. Yaitu membawa rencana Tuhan. Apa yang ditentukan Tuhan. Yaitu misi penyelamatan. Wah puji Tuhan. Misi penyelamatan. Ada perubahan yang luar biasa. Awalnya Petrus hanya melihat Yesus sebagai pemimpin, calon pemimpin hebat.
yang akan menjadi presiden, yang akan menjadi raja di Israel. Tapi ketika dia diubahkan oleh kuasa Roh Kudus, baru dia memandang cara Tuhan. Oh, bukan cuma sekedar sebagai pemimpin, tetapi ada misi yang hebat di balik itu, yaitu misi penyelamatan umat manusia. Haleluya. Lebih besar lagi misi ini. Itu sebabnya Petrus berani tampil dengan gagahnya, Bapak Ibu. Cara pandangnya berbeda, baru dia tahu sesungguhnya Yesus itu sudah ditentukan sebagai Mesias, sebagai Allah yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Bapak Ibu, kalau engkau dipenuhkan kuasa Roh Kudus, pasti ada perubahan cara berpikirmu. Seperti Petrus ada perubahan cara berpikir. Kalau engkau ada pertumbuhan, pengenalan yang benar tentang Kristus, ada perubahan dalam cara berpikirmu. Haleluya. Kalau Bapak Ibu kita ada pertumbuhan, ada peningkatan, maka ada kita juga naik kelas, maka cara berpikir kita juga berbeda. Coba Bapak Ibu, kita yang punya anak, kita perhatikan anak-anak waktu masih kecil, waktu masih sekolah minggu. Kita melihat coba cara pikirnya seperti apa. Dia bertanya dengan kepada kita apa adanya. Kita bohongin dia, dia gak mengerti. Kalau kita berkata, nak, nanti kamu kalau gak makan, nanti bisa ususnya ini kelipat. Sehingga bisa sakit. Jadi yang dipikirkan, oh iya ya usus kelipat ya sakit. Itu makanya dia makan. Dia tidak paham, anak-anak kalau tidak dipanggil makan gak mau makan. Biarpun siang gak tahu saudara. Kita yang punya anak bisa melihat bagaimana perkembangan anak, cara berpikir anak. Dari sekolah minggu masuk ke remaja, cara berpikirnya beda. Bertambah, cara berbicaranya juga bertambah, berbeda dari hari ke hari. Seperti itu kita di dalam Tuhan. Cara pandang kita juga berbeda Bapak. Ada pertumbuhan yang signifikan, ada perubahan yang meningkat. Perhatikan hidupmu sebagai jemaat Tuhan. Apakah engkau mengalami perubahan peningkatan dalam cara berpikirmu? Kita harus bertumbuh dalam Tuhan. Dialami oleh Petrus, ada perubahan. Kalau masih kita seperti anak-anak waktu kecil, saudara, masih kita ajar anak-anak. Nah kalau jalan ya, harus jalan sebelah kiri. Mana tangan kiri? Ini. Mana tangan manis? Ini. Harus diajarin karena panca inderanya tidak mampu mencerna hal-hal yang di luar kemampuannya. Tapi ketika sudah besar, tahu saya ajarkan untuk jalan di sebelah kiri, dia tahu. Kalau memberi barang, kalau ada orang yang memberi dia sesuatu, tak usah kita ajarin lagi. Pasti dia bilang, terima kasih banyak om, tante terima kasih banyak tante. Coba kalau masih kecil. Ketika dia terima apa-apa, kita yang ngajarin, nah pakai tangan manis ya. Oh iya mak. Terus bilang apa sama omnya? Makasih banyak om. Itu lama-lama ada perubahan. Seperti itu yang dialami oleh Petrus. Ada perubahan cara pandangnya. Dulu dia hanya berpikir Yesus itu sebagai raja. Tapi berubah bukan sebagai raja. Tapi ada misi penyelamatan di dalamnya. Itu makanya Petrus mati-matian untuk membela kebenaran. Untuk menyampaikan berita tentang Yesus. Hal yang kedua Bapak, kita perhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan Petrus. Seorang yang kedua, seorang yang dinyatakan melalui mujizat. Dalam pikiran Petrus awalnya, Petrus melihat mujizat itu dari sudut kepentingan manusia. Dari sudut kepentingan pribadinya. Ketika dia bersama dengan Yesus, dia melihat orang banyak yang sudah kelaparan. Dan Yesus datang dan menawarkan dan memberi mereka makan 5.000 orang. Petrus berkata, oh luar biasa. Kalau ikut Yesus ini, perut ini kenyang. Oh memberikan keuntungan kalau mengikuti Yesus ini. Usahaku bisa maju. Pekerjaanku bisa maju. Kalau aku mengikuti Yesus ini, oh enak. Kalau sakit berdoa dalam nama Yesus sembuh.
Itu yang dialami awalnya Petrus, Bapak Ibu. Dia hanya memandang bahwa mujizat yang sudah dinyatakan lewat pribadi Yesus itu hanya untuk kepentingan dirinya. Apa yang dia dapat, itu yang dia mau. Itu sebabnya Petrus begitu semangat dalam mengikuti Yesus. Dia bisa melihat bagaimana setan bisa diusir. Setan pergi. Ada orang sakit, orang kusta, dijamah oleh Yesus sembuh. Petrus berkata, ini luar biasa kalau mau mengiring Yesus ini. Ada kepentingan. Dia berpikir dalam hatinya, enak jadi anak Tuhan. Kalau jadi anak Tuhan pasti usaha maju. Bapak Ibu, engkau keliru. Kalau Bapak Ibu mau mengiring Tuhan supaya engkau diberkati Tuhan, saya mengatakan kurang tepat Bapak Ibu. Kita mengiring Tuhan, bukan kita punya kepentingan pribadi seperti Petrus awalnya. Tetapi ketika Petrus menerima kuasa itu, ketika Petrus menerima kepenuhan Roh Kudus, ada perubahan. Dia melihat bahwa mujizat yang telah diperlihatkan, mujizat yang terjadi, tanda-tanda heran, kesembuhan ilahi yang dikerjakan oleh Yesus, itu hanya menyatakan bahwa Yesus adalah agen dari kerajaan Allah. Hanya untuk menyatakan bahwa Allah, Yesus itu dari Allah. Bapak Ibu, Yesus berkata juga kepada murid-murid, mau aku akan mengerjakan pekerjaan yang lebih dari apa yang saya lakukan. Termasuk kita hari ini, kita bisa mengerjakan hal-hal yang lebih yang pernah Yesus lakukan. Kita bisa lakukan lebih daripada itu. Dan ini firman Allah Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus berkata begitu pasti akan terjadi. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita melihat pertolongan Tuhan itu hanya sebatas kepentingan kita? Tentu tidak. Di balik itu Tuhan punya rencana seperti yang dikatakan oleh Petrus. Bahwa sesungguhnya dia itulah agen kerajaan Allah. Luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Saya mulai di sini cara pandang Petrus yang berubah. Bukan untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Sehingga Petrus dengan berani berkhotbah, penekanannya tentang pribadi Yesus yang sudah dibunuh, Yesus yang disalibkan, dan Yesus yang sudah bangkit dan naik ke sorga. Petrus menyatakan bahwa engkau telah membunuh dia. Haleluya. Tetapi luar biasa apa yang terjadi dalam kehidupan Petrus. Perhatikan bagaimana kehidupan Petrus sesudah dia diubahkan oleh Tuhan. Oh, begitu semangat melayani Tuhan. Dia melayani bukan mencari kepentingan diri sendiri lagi. Dia dihina, dimasukkan ke penjara. Tidak pernah merasa sakit hati. Dia tidak melihat apa yang aku dapatkan. Tetapi dalam pelayananku apa yang memuliakan Tuhan. Itu yang dia kerjakan. Itu yang dilihat oleh Petrus. Kepentingan Allah. Apa yang Allah mau dalam hidupnya. Petrus tidak pernah kapok ketika dia di penjara. Dia di penjara, malam-malam malaikat Tuhan melepaskan dia. Petrus tidak bangga. Tapi dia berkata, kalau aku bisa lolos hari ini, berarti aku masih memberi buah bagi yang lain. Petrus diancam. Dia tidak pernah takut lagi. Karena bukan kepentingannya yang dicari. Tapi kepentingan Tuhan yang diutamakan. Di akhir hidupnya, Petrus mati syahid. Mati disalib terbalik. Kalau Yesus disalib kepala di atas. Petrus mati kepala di bawah. Luar biasa perubahan yang terjadi. Itu dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Berarti seorang yang dinyatakan melalui mujizat. Itu bukan untuk mendapat kepentingan. Sama dengan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu beribadah melayani Tuhan bukan untuk Bapak Ibu diberkati. Tapi kalau Bapak Ibu melayani itu sebagai wujud engkau mengasihi Tuhan. Bukan kepentingan pribadimu yang engkau tonjolkan kalau engkau melayani Tuhan. Tapi kepentingan dan pribadi Tuhan yang ditinggikan dalam kehidupan kita. Seperti kehidupan Petrus yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Poin yang ketiga Bapak Ibu. Itu seorang yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencana. Ini yang disampaikan oleh Petrus. Jadi awalnya Petrus hanya melihat penyiksaan kepada Yesus itu sebagai kengerian yang mengerikan.
Petrus menyaksikan bagaimana ketika Yesus disesah, bagaimana ketika dia dicambuk, bagaimana ketika dia ditampar, bagaimana dia ketika dia dimahkotai mahkota duri, dia melihat penyiksaan kepada Yesus. Dan Petrus hanya melihat itu satu penyiksaan secara lahiriah. Dia berkata, aduh menderita sekali. Ketika di Bukit Golgota Bapak Ibu, dia melihat penderitaan Yesus yang luar biasa, yang sangat menderita. Petrus menderita, dia disiksa, Yesus menderita, dia disiksa, disalib. Petrus memalingkan muka, dia pergi meninggalkan Yesus. Sebab hanya melihat bahwa sesungguhnya Yesus disalib, dia menderita sampai mati. Itu hanya sebagai tragis, suatu penyiksaan yang mengerikan kepada diri Yesus. Petrus tidak mampu melihat di balik itu ada rencana Allah yang indah. Tetapi syukur kepada Tuhan. Ketika Petrus dipenuhi kuasa Roh Kudus. Ketika Petrus berkhotbah untuk menerangkan kepada orang banyak. Dia melihat di poin yang ketiga. Dia melihat bahwa sesungguhnya Yesus disiksa. Tapi itu adalah rencana Tuhan. Yesus mengalami penderitaan yang dahsyat. Yesus mengalami hukuman yang mengerikan sampai disalib. Petrus melihat itu adalah suatu rencana Allah demi keselamatan manusia. Petrus baru paham. Kalau selama ini Yesus harus menderita. Yesus harus disesah. Harus dicambuk sampai dagingnya seperti bubur, hancur. Mukanya tidak kelihatan lagi. Baru Petrus menyadari Yesus disiksa. Sebenarnya ini hanya karena rencana Tuhan demi keselamatan manusia. Kematian Tuhan bukan lagi kematian yang mengerikan bagi Petrus. Tapi kematian Yesus itulah kematian yang sudah direncanakan oleh Allah. Yaitu rencana keselamatan manusia. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan engkau memandang kematian Yesus hanya sebagai kengerian belaka. Tapi kematian Yesus itu adalah sudah ditetapkan oleh Allah. Demi menanggung dosa-dosa kita. Demi keselamatan kita. Demi kemenangan kita. Supaya kita bisa lolos dari perbudakan dosa. Dan poin yang keempat. Hal yang keempat. Petrus melihat Yesus seorang yang mati. Bukan karena dosanya. Bukan karena dosanya. Petrus baru menyadari akan hal itu. Dari awal dia hanya melihat penderitaan Yesus ketika disalib. Waduh, dia menderita karena dosanya. Dia menderita. Kalau kita baca lagi Bapak Ibu di ayat yang ke 31 dikatakan situ. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Bapak Ibu yang dikasihi luar biasa. Petrus melihat bahwa sesungguhnya kematian Tuhan punya maksud yang luar biasa. Bahkan Petrus berkata, kematian Tuhan aku saksinya. Aku berani bersaksi secara hukum. Yesus sudah mati, bukan mati karena dosanya. Tapi dia mati demi keselamatan hidupku dan hidup Bapak Ibu semuanya. Luar biasa Bapak Ibu. Ketika orang banyak mendengar itu. Khotbah Yesus yang disampaikan, khotbah Petrus. Orang banyak mendengar khotbah itu. Maka hatinya terharu. Hati orang banyak terharu. Kata dalam ayat yang ke-37 dikatakan terharu di situ Bapak Ibu. Dipakai kata nuso. Artinya apa yang disampaikan oleh Petrus itu menusuk hatinya. Seperti menembus pikirannya. Sehingga orang banyak tidak bisa bertahan lagi. Mendengar tentang Yesus yang sesungguhnya. Mereka berkata kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan? Bertobatlah, beri diri dibaptis demi keselamatan jiwamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini Bapak Ibu saya harus sampaikan kepada kita. 4 hal yang dialami oleh Petrus ketika dia
dipenuhkan kuasa Roh Kudus. Yang pertama, awal dia memandang seorang yang ditentukan oleh Allah. Yang kedua, seorang yang dinyatakan melalui mujizat. Yang ketiga, seorang yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencana Allah. Dan yang terakhir, seorang yang mati bukan karena dosanya, tapi demi keselamatan jiwa kita. Hari ini Bapak Ibu, Roh Kudus ada di antara kita. Roh Kudus bekerja di tengah kita. Kita minta Tuhan Yesus, kita minta Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita. Supaya kita bisa menikmati kemenangan. Supaya kita bisa berubah seperti Petrus. Cara pandang kita bisa berubah. Tutur kata kita bisa berubah. Dan hidup kita juga diubahkan oleh Tuhan. Kalau hidup kita diubahkan oleh Tuhan, Yesus dipermuliakan dalam hidup kita. Terima kasih Bapak Ibu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang bisa sampaikan kepada kita. Di hari Pentakosta hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita buka hati kita. Mari kita katakan, Tuhan penuhiku Roh Kudus. Masuk dan mengalir dalam hidupku. Kami buka hati untuk Engkau Tuhan. Mari Tuhan jamah hidup kami, ubah setiap kami. Supaya kami boleh mengerti rahasia firman-Mu. Haleluya. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk Engkau Tuhan. Hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhi kami ya Tuhan. Mengalir dalam hidup kami saat ini.
kasih Roh Kudus. Terima kasih buat firman-Mu bagi kami saat ini Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Biar kami jemaat-Mu semakin mengerti akan kehendak-Mu. Cara berpikir kami diubahkan oleh Tuhan. Sebagaimana Petrus diubahkan cara berpikirnya. Diubahkan cara hidupnya. Karena kuasa Roh Kudus yang mengerjakan keajaiban demi keajaiban dalam setiap kehidupan kami. Dulu cara pandang kami keliru, dulu cara pikir kami keliru, dulu cara berbicara kami keliru. Tapi hari ini cara berpikir kami, cara pandang kami, tutur kata kami sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu hari ini yang sedang mendengar, yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati mereka, biar mereka juga boleh diubahkan oleh Tuhan. Berkati mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka. Engkau berkati rumah tangga, suami, istri, anak-anak, diberkati oleh Tuhan. Bahkan segala keperluan, kebutuhan yang dibutuhkan di hari-hari yang mendatang, Engkau Allah Jehovah Jireh yang selalu menyediakan itu bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga dan seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bahagian dalam pelayanan saat ini. Biar Tuhan pakai mereka terus dan terus Tuhan dalam roh kesetiaan dan ketakutan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Turunlah kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai memimpin kita mulai saat ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri dan kami nikmati berkat-berkat-Mu. Haleluya, sama-sama berkata amin. Puji Tuhan. Jiwamu sekarang
Berikut adalah laporan kas gereja. Hari Minggu, 7 Juni 2020, ibadah raya disertai perjamuan kudus dimulai pukul 7:30 pagi. Jemaat dapat mengambil anggur dan roti untuk perjamuan kudus di gedung gereja GPDI Yesus Harapan Pasti untuk dibawa pulang sejumlah anggota keluarga masing-masing mulai hari Rabu 3 Juni 2020 hingga Sabtu 6 Juni 2020. Bagi jemaat yang kesulitan untuk mengambil sendiri ke gereja, dapat berkoordinasi dengan koordinator wilayah masing-masing.